Selamat datang di channel Galeri Oto. Beli mobil bekas tunai atau kredit, lebih untung yang mana? Eits, sebelum lanjut ke pembahasan, subscribe dulu ya, dan jangan lupa klik like dan klik gambar lonceng supaya dapat notifikasi video terbaru kami. Memiliki sebuah mobil dampaknya sudah menjadi keharusan bagi seseorang yang memiliki mobilitas tinggi. Anda juga merasa demikian? Kebutuhan masyarakat akan mobil pun tidak hanya jatuh pada pilihan mobil baru, namun juga pada mobil bekas. Ya, mobil bekas nampaknya tetap menjadi primadona di hati para penggemarnya. Meskipun demikian, tak jarang para pencari mobil bekas ini merasa bingung. Banyak yang mempertanyakan, lebih baik beli mobil bekas secara tunai atau kredit. Anda juga mengalami kebingungan yang sama. Kedua cara pembayaran ini tentunya memiliki keuntungan dan kerugian yang harus disesuaikan dengan kondisi keuangan yang Anda miliki. Pertimbangan yang sangat matang diperlukan untuk memutuskan untuk membeli mobil dengan tunai atau kredit. Oleh sebab itu, mari dengarkan ulasan berikut ini. Keuntungan beli mobil bekas secara tunai. Ketika kita membeli barang secara tunai, tentu akan lebih nyaman daripada membelinya secara kredit. Supaya lebih jelas, sebaiknya langsung saja kita bahas mengenai keuntungan membeli mobil bekas secara tunai. Yang pertama, jauh lebih hemat dan tanpa bunga. Seperti yang kita tahu, kalau harga mobil bekas sudah dapat dipastikan jauh lebih murah daripada membeli mobil baru. Dari sini saja Anda sudah hemat, apalagi jika membayarnya secara tunai. Kenapa? Bayangkan saja, Anda sudah mendapatkan mobil bekas yang diinginkan dengan murah tanpa harus mencicil setiap bulan yang pastinya terdapat bunga. Jadi, jika Anda memang memiliki uang yang cukup, sebaiknya jatuhkan pilihan Anda untuk membayarnya secara tunai. Meskipun demikian, perlu diperhatikan juga biaya tambahan yang perlu disiapkan untuk melakukan servis seperti ganti oli dan perbaikan lainnya. Yang kedua, tidak ada beban bulanan. Sudah jelas kalau membeli mobil secara tunai, tentu tidak ada beban yang akan dirasakan. Coba bandingkan dengan membeli mobil kredit. Anda harus memikirkan cicilan yang harus dibayarkan per bulan. Bukan hanya cicilan mobil, tentu Anda juga memiliki kebutuhan lain yang harus dipenuhi. Bahkan bisa saja kebutuhan lain tersebut cukup mendominasi, sehingga akhirnya Anda kesulitan membayar cicilan. Saat membeli mobil secara tunai, beban dirasakan di awal ketika mengumpulkan uang dan harus menyediakan uang dalam jumlah yang banyak. Namun pada akhirnya, tak ada lagi biaya yang harus Anda pikirkan per bulan. Kerugian beli mobil bekas secara tunai. Sebenarnya hampir tidak ada kerugian ketika membeli secara tunai, termasuk saat membeli mobil. Mungkin lebih tepatnya adalah kesulitan yang harus dilalui saat memutuskan untuk membeli mobil bekas secara tunai. Pertama, harus menyiapkan banyak uang. Menyiapkan uang dalam jumlah yang banyak tentu menjadi sebuah kewajiban ketika Anda memutuskan untuk membeli mobil secara tunai. Meskipun bekas, harga mobil tetap mahal karena bisa mencapai puluhan bahkan ratusan juta. Sebagai patokannya, lihat saja harga mobil kini sudah semakin naik. Tak jauh berbeda pula dengan harga mobil bekas. Bahkan, jika Anda mengincar mobil antik, harganya bisa mencapai ratusan juta. Coba bayangkan, harus berapa lama Anda mengumpulkan uang sebanyak itu? Perhitungkan berapa lama jangka waktu yang Anda butuhkan dan apakah mobilnya masih ada ketika uangnya sudah terkumpul. Kedua, tidak mendapat asuransi. Ini salah satu kendala ketika Anda memutuskan untuk membeli mobil secara tunai. Mobil yang dibeli secara tunai, baik baru maupun bekas, tidak disertai dengan asuransi. Biasanya, asuransi secara otomatis diberikan kepada transaksi kredit. Ini diberikan untuk memastikan pihak pembeli jadi terjamin dan untuk memastikan masalah-masalah yang terjadi ke depannya akan ditanggung oleh asuransi. Hal tersebutlah yang tidak bisa Anda dapatkan ketika membeli secara tunai, kecuali Anda mengajukan asuransi sendiri. Keuntungan beli mobil bekas secara kredit.
Apa yang dilakukan ketika ingin memiliki sebuah barang namun uangnya belum cukup? Tentu jawabannya adalah mengajukan kredit. Sama seperti barang lainnya, Anda juga bisa mengajukan kredit saat membeli sebuah mobil. Bukan hanya pembelian secara tunai yang bisa membuat Anda untung, ternyata ada juga keuntungan yang bisa Anda dapatkan ketika membeli mobil bekas secara kredit. Pertama, bawa pulang mobil dengan uang terbatas. Ini adalah poin utama keuntungan dari membeli mobil secara kredit. Hal ini jugalah yang menjadi daya tarik bagi sebagian besar orang yang memutuskan untuk membayar kredit. Kebanyakan orang yang menginginkan dan membutuhkan mobil, namun uang yang dimiliki belum cukup untuk membeli mobil bekas. Akhirnya, jalan pintas yang digunakan adalah mengajukan kredit. Perlu Anda ketahui, secara psikologis ternyata banyak orang merasa ketika membeli mobil bekas secara kredit terasa lebih menyenangkan dan juga ringan. Hanya dengan jumlah uang yang terbatas, mobil yang Anda inginkan pun sudah bisa langsung dibawa pulang. Bahkan, Anda sudah bisa langsung mengendarainya hanya dengan membayar uang muka atau DP dari nilai yang telah disepakati. Yang kedua, syaratnya sangat mudah. Proses cepat, hanya perlu sedikit uang dan syarat mudah. Siapa yang tidak mau? Hal yang harus Anda lakukan adalah menyiapkan uang dan beberapa berkas yang menjadi persyaratannya. Apa saja berkasnya? Hampir sama dengan persyaratan kredit di berbagai tempat. Anda hanya perlu menyiapkan ini: fotokopi KTP, kartu keluarga, slip gaji, dan rekening koran 3 bulan terakhir. Yang ketiga, dapat asuransi. Ketika membeli mobil dengan cara kredit, biasanya Anda akan diarahkan untuk langsung mengasuransikannya. Bisa saja mobil bekas yang Anda beli pun sudah diasuransikan, sehingga Anda hanya perlu melanjutkan pembayarannya. Dengan diasuransikan, tentu Anda akan merasa lebih untung karena mobil bekas yang dibeli akan lebih terjamin. Yang berikut adalah kerugian beli mobil bekas secara kredit. Setelah kita tahu apa saja keuntungan pembayaran kredit mobil bekas, akan sangat adil jika membahas juga mengenai kerugiannya. Yang pertama, harga lebih mahal. Disadari atau tidak, membeli mobil bekas secara kredit tentu membuat mobil tersebut jauh lebih mahal dari harga seharusnya. Kenapa bisa mahal? Ini tentunya disebabkan oleh bunga yang sudah dimasukkan ke dalam besaran cicilan Anda. Kedua, pengeluaran bulanan meningkat. Ketika memutuskan untuk mengambil kredit mobil bekas, tentu Anda pun harus siap menyediakan uang lebih setiap bulan. Anda harus memperhitungkan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dari membayar cicilan mobil yang disertai dengan bunga cicilannya. Meskipun dikatakan di awal bahwa bunganya rendah atau hanya 1%, percayalah bahwa bunga senilai 1% itu sudah sangat besar. Yang ketiga, mobil bisa disita. Membayar secara kredit dapat dikatakan juga mencicil. Dengan kata lain, barang yaitu mobil yang Anda beli belum menjadi milik Anda sepenuhnya. Ketika cicilan Anda mapet, kemungkinan terburuk yang didapatkan adalah disitanya mobil tersebut. Penyitaan ini biasanya dilakukan sampai Anda bisa kembali membayar lunas tunggakan cicilan mobil. Kalau sudah begini, tentu akan sangat memusingkan, bukan? Oleh karena itu, sebelum memutuskan untuk membeli mobil secara kredit, Anda harus benar-benar mempertimbangkan kesanggupan untuk membayarnya. Dengan kata lain, Anda harus sudah benar-benar siap dengan segala risikonya. Nah, itu tadi informasi dapat kami berikan. Tunggu video selanjutnya ya. Jika ingin berbagi tips atau mengajukan pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih.